Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ana. Apa kabar Indonesia Pagi? Kembali hadir ke hadapan Anda pada hari Kamis ini. Ada di Kumala dan juga Ana Tialita. Nanti akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda, baik itu informasi kriminalitas, kemudian informasi lalu lintas. Tidak lupa pula update dari perang antara Amerika Serikat dan juga Iran ya. Kayaknya gencatan senjata berlangsung, tapi aksi militer atau eskalasi militernya masih terus memanas. Kita akan dalami nanti di segmen selanjutnya. Tapi kita hadirkan dulu ya informasi pertama untuk pemirsa, di mana ada 2 pelaku penjamretan ponsel milik warga negara asing di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat yang akhirnya berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Keduanya berhasil dibekuk di kediaman masing-masing di wilayah Koja, Jakarta Utara. Buron selama 3 hari setelah aksi kejahatannya viral di media sosial, 2 pelaku penjamretan ponsel milik warga negara asing asal Belanda yang bekerja di Jerman akhirnya berhasil diringkus petugas Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Keduanya yakni F dan Y sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara, Rabu malam. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka berinisial F berperan sebagai joki alias yang membawa motor dan tersangka Y bertugas sebagai eksekutor. Ponsel mewah milik korban bahkan telah dijual kepada seorang ketua RT sebesar 2,5 juta rupiah, di mana uang hasil kejahatannya digunakan untuk membeli narkoba dan kebutuhan sehari-hari. Korban mengaku tak menyangka jika ponsel miliknya yang telah dijamret bisa kembali. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada polisi Indonesia yang telah membantunya menangkap kedua pelaku. Informasi berikutnya, ini ada seorang emak-emak terduga pelaku pencopetan diarak petugas keamanan di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang wanita parubaya diarak sambil dikalungi tulisan "Saya copet". Wanita ini diduga pelaku pencopetan di pasar Tanah Abang. Aksi copet ini terjadi saat korban sedang sibuk memilih pakaian yang akan dibeli. Curiga dengan keberadaan seorang wanita yang terus memepet dirinya, korban kemudian memeriksa tasnya dan tak menemukan ponselnya. Korban kemudian memberanikan diri memeriksa tas terduga pelaku dan mendapati ponsel miliknya ada di dalamnya. Aksi kejar-kejaran antara petugas keamanan dengan sejumlah orang di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial. Keributan dipicu oleh aksi perusakan pos polisi khusus kereta api atau Polsuska oleh sekelompok orang tak dikenal. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat sejumlah pria berlari ke dalam area gerbang hingga ke peron stasiun saat dikejar oleh petugas keamanan. Aksi kejar-kejaran ini sempat menjadi perhatian para penumpang yang berada di lokasi. Berdasarkan keterangan pihak KAI Komuter, insiden ini bermula dari aksi perusakan di pos Polsuska yang berlokasi di lantai atas arah Pasar Tanah Abang. Sebanyak 10 orang terduga pelaku secara tiba-tiba merusak pintu pos petugas. Meski sempat terjadi kegaduhan, petugas akhirnya berhasil mengamankan para terduga pelaku dan kondisi stasiun kembali kondusif. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pasien Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cilacap, Jawa Tengah melompat dari lantai 3. Petugas kesehatan mengevakuasi korban dan sempat memberikan pertolongan terhadap korban. Dalam video terlihat pasien dengan inisial J tergeletak di parkiran usai melompat dari lantai 3. Petugas kesehatan yang berada di lokasi mengevakuasi korban dan sempat memberikan pertolongan terhadap korban. Namun karena benturan yang cukup keras, pasien pun tidak terselamatkan. Menurut saksi mata, pasien tersebut tengah melakukan rawat inap di RSUD Cilacap. Sebelum korban bunuh diri, dokter baru selesai melakukan pemeriksaan. Korban sempat dihadang oleh keluarga saat akan melompat, namun korban berontak hingga lompat dari lantai 3 RSUD.
Belum diketahui penyebab korban nekat bunuh diri dan jenazah korban kini dimakamkan oleh pihak keluarga. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas di Jalan Raya Kopo Cisoka, Serang, Banten. Rekaman kamera dashcam sebuah mobil warga memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan yang menewaskan seorang pengemudi motor. Mobil yang dilengkapi dashcam ini melaju ke arah Kopo Cisoka, Tangerang dan berada tepat di belakang sebuah truk. Saat di lokasi kejadian di Kampung Panunggulan, Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, muncul sebuah sepeda motor yang tampak terburu-buru dan berupaya menyalip truk di depannya. Diduga tidak dapat mengendalikan kendaraannya, pengemudi sepeda motor terjatuh hingga tewas terlindas truk di lokasi kejadian. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Aji Darmo Lebak. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan Satlantas Polres Serang. Kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah mobil box yang melaju dengan kecepatan tinggi oleng dan menabrak tembok bangunan di kota Bandung, Jawa Barat. Inilah pemirsa detik-detik saat sebuah mobil box melaju kencang di turunan Jalan Setiabudi, kawasan Ledeng, kota Bandung, Jawa Barat. Saat memasuki tikungan, kendaraan tiba-tiba hilang kendali. Mobil langsung menabrak tembok dan bangunan di pinggir jalan. Kendaraan box yang mengalami kecelakaan ini dikemudikan oleh RN warga Cianjur. Diduga pengemudi kehilangan kendali saat melintasi tikungan. Akibat peristiwa ini, pengemudi mengalami luka ringan. Seperti janji kita tadi ya, kita akan hadirkan kondisi arus lalu lintas. Sudah ada Bribda Jessica, tugas MGMC Polri yang berada di Jalan Santa di Jakarta Selatan. Silakan Bribda Jessica. Baik, terima kasih Mala dan Ana serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dan sudah terlihat tadi peningkatan volume arus lalu lintas pagi hari ini. Tampak di belakang saya kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Wijaya ataupun lurus ke arah Blok M terlihat ramai. Dan sesekali terjadi perlambatan percepatan menjelang antrean traffic light, namun selepasnya pengendara dapat menempuh kecepatan normal. Arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Pancoran menuju ke Blok M ataupun Wijaya didominasi oleh kendaraan roda 4 milik pribadi. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tidak menggunakan putar balik di lokasi ini karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dan bagi pengendara yang akan berputar arah dipersilakan menggunakan putaran dari arah Senopati. Selanjutnya dari arah Wijaya yang akan menuju ke Pancoran ataupun Blok M, saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan di antrian traffic light. Sepanjang kurang lebih 100 meter di belakang garis stop. Kami menghimbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 2, untuk dapat berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dari arah berlawanan. Dan juga kami menekankan kepada setiap pengendara roda 2, baik pengendara maupun penumpang wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Selanjutnya yakni kondisi arus lalu lintas dari arah Senopati menuju ke Pancoran ataupun ke arah Blok M juga terlihat adanya perlambatan percepatan sesekali menjelang traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal. Saat ini, pemirsa, sudah ada petugas kami yang siaga di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas. Kami harap pengendara untuk dapat mematuhi arahan demi kelancaran dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk mentaati traffic light pada kawasan ini dikarenakan ada pertemuan arus agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita harapkan. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan juga bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, pemerintah secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama di Terminal 2F khusus haji dan umroh Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para jemaah yang sudah bersiap sejak pagi akan diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Ketua Tim Pengawas Haji 2026 sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad bersama Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Banten Andra Soni melepas secara simbolis 391 jemaah embarkasi Banten. Pemerintah juga menekankan sejumlah perbaikan dari catatan pelaksanaan tahun sebelumnya juga diupayakan. Di antaranya kualitas sajian santapan dari catering bagi jamaah, dan Sukmi menyampaikan perbaikan haji terus dilakukan dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya seperti kualitas catering, mempercepat pengelolaan kartu nusuk, hingga keperluan visa yang prosesnya telah rampung seluruhnya. Secara keseluruhan 525 kelompok terbang atau kloter haji pada gelombang pertama mulai berangkat dari 14 embarkasi mulai kemarin. Hari ini kita akan melepas kloter pertama yang menandakan bahwa sudah dimulainya rangkaian dari pemberangkatan jemaah haji Indonesia yang rutin dilaksanakan pada musim-musim haji dan diadakan pada saat situasi dan dinamika yang ada pada saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa negara hadir untuk menyertai jemaah haji. Kemudian kami juga monitor bahwa ada penambahan embarkasi haji menjadi 4, lalu kemudian ada penambahan fast track haji untuk mempermudah jemaah haji kita, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa biaya catering di Tanah Suci juga turun, sehingga kemudian dengan biaya yang ada insya Allah catering untuk jemaah haji kita akan lebih baik dari yang sudah-sudah. Di samping itu, kartu nusuk yang biasanya dibagikan di Tanah Suci ini sudah semua dibagikan di Indonesia, sehingga kemudian tidak ada lagi yang kemudian jemaah dalam satu keluarga atau satu ini terpisah-pisah, sehingga lebih rapi. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang mendalam, dan kepada Bapak, Ibu sekalian jemaah haji kami sampaikan selamat jalan. Mudah-mudahan pergi dan kembali dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Ya pemirsa, ratusan jemaah calon haji kloter pertama ini mulai diterbangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ada 4 embarkasi yang diberangkatkan melalui Bandara Suta, yaitu Pondok Gede, Bekasi, Tangerang, dan Lampung. Pengelola bandara pun mempersiapkan 200 petugas khusus yang akan melayani tamu Allah. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jemaah calon haji lansia yang dibantu dengan kursi roda nampak tersenyum lepas saat menuju ruang fast track sambil menunggu pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh petugas pada Selasa malam. Terminal Haji dan Umroh Bandara Soekarno-Hatta mampu menampung 1.000 calon jemaah yang terbagi dalam 4 lokasi ruang tunggu. Selain itu, disediakan petugas khusus yang melayani para calon jemaah haji, mulai dari petugas wheelchair hingga petugas kebersihan. Guna mendukung kelancaran pemberangkatan calon jemaah haji, pengelola bandara menyiapkan 200 petugas khusus yang akan membantu para jemaah. Rencananya akan ada 84 kloter yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, istri Nuskei, Ketua DPD 2 Partai Golkar Maluku Tenggara yang tewas ditikam meminta pelaku dihukum setimpal hingga otak pelaku sebenarnya terungkap.
Keluarga dan kerabat dari Ketua DPD 2 Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Robatora alias Nuske, tak kuasa menahan kesedihan saat proses pemakaman. Istri korban, Renil Robatora, yang datang sembari membawa dan memeluk foto suami tercintanya, tak henti menangis. Istri Nuske meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan menemukan otak pelaku penikaman. Sebelumnya, Nuske meninggal dunia usai ditikam saat akan mengikuti musda Partai Golkar pada 22 April lalu. Diduga motif dendam yang menjadi alasan pelaku dengan keji menghabisi Nuske. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Komplotan pelaku pencurian bermotor di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpergok warga saat mencuri sepeda motor. 3 pelaku yang kabur menggunakan sebuah minibus diburu warga beramai-ramai. Warga beramai-ramai memburu 3 pelaku pencurian sepeda motor. Aksi kejar-kejaran ini berlangsung dramatis lantaran komplotan pelaku tetap melajukan kendaraannya setelah terpergok mencuri sepeda motor. Aksi kejar-kejaran pun berhenti saat minibus yang ditumpangi komplotan pencuri tersebut terjebak macet. Salah satu pelaku sempat menjadi bulan-bulanan kekesalan warga. Polisi kini telah mengamankan dan menahan pelaku berinisial Y di Polsek Parung Bogor. Sementara 2 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran petugas. Kita ke kabar lainnya, sungguh tega seorang pria di Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli dan menganiaya anak tirinya yang masih berusia 3 tahun. Warga bersama anggota Bimaspol Polsek Jati Asih menangkap pelaku yang diduga mencabuli anak tirinya berusia 3 tahun. Pelaku nyaris diamuk warga ketika diketahui tubuh korban lebam akibat penganiayaan. Usai digiring ke RSUD Kota Bekasi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, pelaku kabur dengan cara berpura-pura ke toilet. Saat ini, pelaku dalam pengejaran kepolisian, sementara korban menjalani perawatan medis. Pemirsa, kebrutalan geng motor terekam CCTV saat menyerang sebuah warung di Jalan Poros Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang membawa samurai dan anak panah berkonvoi di jalan raya. Tampak sejumlah remaja menyerang sebuah warung makan di lingkungan Barandasi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Para pelaku datang secara konvoi menggunakan sepeda motor, membawa senjata tajam dan anak panah, lalu mengancam pemilik warung. Suasana mencekam terjadi saat para pelaku berteriak dan mendekati warung. Pemilik yang panik menutup pintu untuk menyelamatkan diri. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa rekaman CCTV. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga berasal dari Kota Makassar yang melakukan konvoi dari arah Pangkep menuju Maros. Polisi masih mendalami motif penyerangan karena belum ditemukan adanya permasalahan antara pelaku dan korban. Lantaran rasa cemburu, seorang pria nekat menghabisi nyawa penghuni kontrakan yang diduga kekasih mantan istrinya. Reskrim Polsek Cinambo bersama tim Resmob Polrestabes Bandung berhasil menangkap seorang pria berinisial I alias B, 43 tahun, warga Ujung Berung, Kota Bandung, yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang berada di dalam kontrakan bersama mantan istri pelaku. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan. Sementara pelaku sempat melarikan diri bersama dengan mantan istrinya hingga akhirnya berhasil ditangkap polisi dengan sejumlah barang bukti. Motif sementara, pelaku merasa sakit hati dan cemburu saat melihat mantan istrinya berada di dalam kamar bersama korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat.
Kami ajak Anda pemirsa mendalami kasus ini bersama dengan AKBP Anton, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mbak. Pak Anton, kami ingin konfirmasi betul pembunuhan ini terjadi didasari atau motif dari pembunuhan lantaran pelaku ini cemburu terhadap pelaku dengan mantan istri dari pelaku. Iya, jadi betul Mbak bahwa antara pelaku di sini dia adalah dengan mantan istrinya yang memang terindikasi ada hubungan dengan korban. Ya, jadi memang pada waktu kejadian malam itu korban diantar oleh mantan istri pelaku karena memang mereka di tempat kos yang sama, ya kan. Kemudian mereka diantar ke kosannya, kemudian di situ pelaku mendapati bahwa korban dan mantan istrinya berada di kamar tersebut. Kemudian di situ pelaku merasa dipukul atau mungkin dilawan oleh korban, ya, dan setelah itu pelaku mengambil pisau ya, yang memang ada di kamar tersebut, kemudian menusukkan kepada korban. Setelah itu mereka pergi. Demikian, Mbak. Pak Kasat, apa tujuan pelaku ke kontrakan mantan istrinya? Karena kan berarti ini mereka sudah berpisah ya. Lalu apakah memang pembunuhan tersebut dilakukan secara spontan karena ada percekcokan di saat itu? Ya, jadi memang yang dapat kami dari informasi pemeriksaan bahwa pada saat itu pelaku memang lagi mencari mantan istrinya, ya. Kemudian pada saat itu didapat informasi bahwa mantan istrinya bersama dengan korban di dalam kamar, sehingga didatanginlah oleh pelaku. Kemudian terjadi percekcokan di situ, Mbak. Ya, jadi memang tidak ada niat awal untuk menghabisi, tetapi di situ kan ada percekcokan. Kemudian korban juga melakukan perlawanan, sehingga pelaku mengambil pisau yang memang ada di kamar tersebut. Jadi bukan pisau yang dibawa, tapi pisau yang memang ada di kamar tersebut. Kemudian karena korban terus melakukan perlawanan, akhirnya pelaku menusukkan pisau tersebut ke sekujur tubuh korban. Demikian, Mbak. Oke, Pak Anton, kenapa sang mantan istri juga ikut kabur bersama dengan pelaku, Pak? Ya, jadi dari keterangan telah kami dalami, mantan istrinya itu dia ikut pergi bersama dengan pelaku karena dia diajak dan diancam, sehingga dia merasa ketakutan dan dia mengikuti ajakan dari pelaku tersebut, dan mereka melarikan diri keluar dari wilayah Bandung. Demikian, Mbak. Pak Kasat, sudah berapa lama mereka berpisah dan apakah pelaku ini memang berniat untuk rujuk dengan mantan istrinya? Ya, kalau untuk mereka berpisah, jadi izin Mbak, mereka itu adalah melakukan pernikahan tidak secara resmi, ya, jadi tidak dinikah tercatat, jadi mereka hanya nikah secara agama, dan mereka putus nyambung pernikahannya, ya, dan memang pada waktu malam kejadian dia hanya mencari keberadaan mantan istrinya, tidak ada niat atau tidak ada kegiatan lainnya. Demikian, Mbak. Oke, lantas pada saat itu Pak, pada saat kejadian apa yang dilakukan mantan istri? Apakah kemudian tidak melerai percecokan tersebut atau seperti apa? Apakah terkendala penganiayaan juga oleh pelaku? Apakah tidak mencari pertolongan mungkin di warga sekitar? Ya, jadi pada waktu malam kejadian, Mbak, itu sekitar pukul 00.30 WIB ya, pada hari Jumat tanggal 17 April 2026 kemarin. Itu memang kondisi di TKP adalah kondisi di sebuah kosan yang memang sangat sepi, ya, sehingga pada waktu kejadian itu pun langsung setelah kejadian mantan istrinya ini langsung diajak dan diancam, ya, oleh mantan suaminya atau pelaku, ya, untuk segera pergi, sehingga pada waktu itu memang mantan istrinya ini tidak sempat, ya, untuk memberitahukan kepada warga sekitar, dan memang dia di bawah ancaman, sehingga untuk mantan istrinya ini sementara masih sebagai saksi, ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti apakah memang ada alat bukti yang mengarah dia juga terlibat terkait kejadian, akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Pak Kasat, artinya mantan istrinya ini adalah satu-satunya saksi dalam peristiwa tersebut. Apakah tidak ada saksi lain di kosan tersebut? Iya, jadi saat kejadian hanya ada pelaku, korban, dan mantan istrinya, dan memang mantan istrinya inilah yang satu-satunya saksi yang ada di TKP, yang lainnya tidak ada. Demikian, Mbak.
Oke Pak, biasanya kosan itu kan sangat rapat begitu ya kondisinya, apakah tidak terdengar keributan bersama dengan tetangga? Seperti apa Pak lingkungan di sekitar sana? Ya, jadi ini Mbak, kosannya bukan kosan yang ramai sekali ya. Ini ada kos-kosan yang memang wilayahnya tidak terlalu ramai, dan pada waktu malam kejadian itu sudah dini hari ya. Jadi tidak ada yang mendengar ya, tidak ada yang mengetahui ya. Kami pun dari kepolisian mengetahui kejadian sekitar pukul 3 pagi ya, 3 pagi baru dari kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya kejadian tersebut. Kami baru mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Jadi memang setelah kami cek ya, di TKP untuk tetangga atau mungkin saksi-saksi sangat minim. Demikian Pak. Baik, lalu konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku apa Pak, mengingat ternyata ini juga tidak direncanakan, spontan dilakukan, dan juga untuk status mantan istrinya seperti apa saat ini? Ya, jadi dari hasil penyidikan kami sementara, kami menerapkan pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang, dan kami juga menerapkan pasal pembunuhan Mbak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian untuk tersangka, sampai dengan saat ini kami baru menetapkan satu ya sebagai pelaku ya, yang dia yang melakukan penusukan kepada korban. Nah, untuk mantan istrinya sampai dengan saat ini masih pendalaman dari kami untuk mengumpulkan alat bukti apakah yang bersangkutan juga terlibat dalam kejadian tersebut atau masih sebagai saksi. Demikian Mbak. Baik, terima kasih AKBP Anton, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada informasi viral untuk Anda pemirsa, aksi percobaan begal terjadi dan terekam kamera CCTV di kawasan Ranca Numpang, Gede Bage, Kota Bandung. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam lalu. Dalam rekaman terlihat sejumlah pelaku yang berusaha menghadang pengendara motor di jalanan yang sepi. Namun, aksi nekat para pelaku tidak berjalan mulus. Warga setempat yang sedang melakukan ronda malang dengan sigap mengetahui aksi tersebut. Mendengar adanya gangguan keamanan, warga langsung berhamburan ke lokasi untuk memberikan perlawanan. Berkat kewaspadaan dan kekompakan warga, aksi begal tersebut berhasil digagalkan. Para pelaku langsung melarikan diri dari kejaran massa. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Aksi segerombolan remaja yang membawa senjata tajam berukuran besar terekam kamera pengawas di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi di Kampung Sungai Begok, Kelurahan Semper Timur pada Rabu dini hari. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat para remaja yang berboncengan sepeda motor secara terang-terangan menenteng berbagai jenis senjata tajam yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, sekelompok remaja ini sempat ingin menyerang. Keberadaan kelompok ini dinilai sangat meresahkan dan mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Warga berharap pihak kepolisian segera meningkatkan patroli dan menindak tegas para pelaku guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun tawuran di wilayah tersebut. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan aksi nekat sepasang pengendara sepeda motor yang melintas di ruas jalan tol kawasan Bogor. Dalam rekaman tersebut, pria dan wanita yang berboncengan tampak santai berkendara sambil mengobrol di jalur cepat. Mereka seolah tidak menyadari bahwa jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Suasana berubah saat pengendara mobil lain memberi teguran. Ekspresi kaget dan bingung dari kedua pemotor langsung menarik perhatian netizen karena mereka baru menyadari bahwa dirinya salah jalan. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Ya, kalau kita lihat dari videonya, shock banget sepertinya ya. Jangan-jangan ini korban Maps lagi. Iya, korban Google Maps nih kayaknya.
Aksi seorang pria di Gorontalo mendadak viral di media sosial setelah merayakan hari ulang tahunnya dengan cara yang tidak biasa. Jadi bukan dengan pesta mewah di gedung, pria ini memilih untuk membagikan uang tunai kepada warga di area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sang pria menghamburkan lembaran uang yang langsung menjadi rebutan masyarakat sekitar, termasuk para pengendara dan pejalan kaki. Aksi dermawan ini sontak memicu kerumunan massa yang cukup padat di lokasi tersebut. Meski dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, kejadian ini turut mendapati perhatian terkait faktor ketertiban dan keselamatan di ruang publik. Banyak warga yang mengapresiasi, namun tidak sedikit pula yang menyayangkan cara pembagiannya karena berpotensi membahayakan keselamatan warga, lalu lintas juga bisa terganggu ya. Jadi mungkin tidak usah dihambur-hamburkan ya, mungkin dibagi-bagikan aja satu-satu sama orang yang ada di situ. Atau yang lebih membutuhkan ya. Kami ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Iran. Sudah ada warga negara Indonesia yang tinggal di sana, ada Laini Misra. Selamat pagi Mbak Laini. Ya, selamat pagi Mbak Ana Mbak Laini, dan Mbak Mala. kondisi terkini di Iran saat ini seperti apa? Apakah sudah mulai kondusif? Ya, hingga saat ini seperti yang kita lihat belum ada perubahan dari awal gencatan senjata hingga perpanjangan gencatan senjata. Kemarin pagi setelah diumumkan gencatan senjata, di beberapa kota titik Teheran sendiri masyarakat mengadakan pawai di siang hari. Di mana yang biasanya pawai tersebut dilakukan di malam hari, namun di saat diumumkan ledakan gencatan senjata, perpanjangan gencatan senjata, maka pawai ditambah dilakukan di siang hari. Dan kemarin juga di tengah pawai warga melaksanakan salat istighosah atau doa memohon pertolongan kepada Allah di samping rudal yang dipamerkan di Bundaran Inkilab sendiri. Nah, warga Iran sendiri hingga saat ini kita lihat terus mendukung pemerintah Iran dan lebih dari 30 juta jiwa masyarakat Iran telah mendaftar sebagai John Fada atau pengorbanan jiwa yang disebut juga dengan relawan perang. Dari hal ini bisa dilihat bagaimana semangatnya masyarakat untuk melawan melawan Amerika jika sewaktu-waktu serangan kembali terjadi. Nah, elit militer menyatakan siap perang jika dimulai kembali, dalam artian semuanya sudah siap jika kapan saja angkatan senjata Amerika menyerang kembali Iran. Dan kemarin juga pernyataan dari Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dalam peringatan berdirinya Hari IRGC pada tanggal 2 RDBH 1405 kalender Iran atau jatuh pada tanggal 22 April 2026. IRGC mengatakan bahwasanya rakyat Iran bangga terhadap kemampuan militer negaranya, terutama kekuatan rudal dan drone yang menurut mereka berhasil memberi tekanan besar kepada Israel dan Amerika. Mereka juga menyebut dukungan masyarakat selama lebih dari 50 malam berturut-turut di jalan sebagai sesuatu yang luar biasa dan dalam sejarah Iran modern ini baru pertama kali. IRGC juga mengatakan bahwa serangan propaganda media asing terhadap mereka terjadi karena peran penting mereka dalam berbagai bidang seperti keamanan militer atau keamanan informasi, perang opini, dan kegiatan strategi negara. IRGC mengklaim telah melakukan sekitar 100 gelombang operasi gabungan rudal dan drone yang menurut mereka melemahkan kemampuan militer lawan, merusak infrastruktur strategis, dan membuat lawan melakukan kesalahan perhitungan hingga akhirnya meminta gencatan senjata. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian besar infrastruktur militer musuh di kawasan telah terkena dampak serius. IRGC menegaskan bahwasannya mereka tetap siaga menghadapi konflik baru kapan saja ketika serangan akan dimulai lagi. Dan Mbak Leni, di saat perayaan ulang tahun IRGC kemarin, mereka juga menambahkan bahwasannya mereka masih memiliki kemampuan untuk menyerang target-target penting lawan jika diperlukan. Bersama angkatan senjata lainnya, mencegah
musuh melakukan kekuatan di kawasannya. Dari pernyataan IRGC Baik. tersebut juga membuat masyarakat semakin semangat menghadapi lawannya. Ya, seperti itu. Ya, baik. Mbak Leni, sedikit saja. Kita juga ingin tahu bagaimana sikap otoritas Iran dan juga pemberitaan media di Iran terkait dengan masa gencatan senjata. Apakah benar Iran memutuskan untuk tidak kembali melakukan perundingan dengan Amerika Serikat? Ya, benar. Hingga saat ini Iran telah mengambil keputusan tidak melakukan perundingan dengan Amerika Serikat karena bahwasannya mereka melihat tidak pernah ada kesepahaman dan sejalan dengan antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi hingga saat ini mereka belum menemukan misalnya apa yang ditawarkan oleh Amerika tidak ada keuntungan bagi Iran sendiri. Jadi semuanya hanya keuntungan bagi pihak Amerika. Makanya mereka menolak untuk Baik. mengirimkan delegasi pada negosiasi terbaru ini. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Laini. Selanjutnya kami juga akan ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan warga negara Indonesia yang berada di Inggris. Ada Robaito Azhar. Selamat pagi waktu Jakarta, Mas Azhar. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Jakarta. Azhar, kami ingin tahu reaksi publik berkaitan dengan konflik di Timur Tengah ini. Apakah kemudian perlu ikut lebih jauh dalam konflik atau cukup mendorong diplomasi saja? Ini menurut pandangan publik. Kalau masyarakat Inggris ini pada umumnya sih kalau orang-orang di jalan itu tidak setuju ada perang ini begitu loh. Tapi sebagian dari mereka itu setuju mensupport Barat begitu, dan sebagian lagi memang ngapain kita harus perang dengan Iran gitu loh. Karena Mas Azhar, tidak ada urgensinya. ya, Mas Azhar, informasi terkait dengan Inggris mengumpulkan 30 pejabat militer negara-negara Eropa untuk membicarakan terkait dengan pembukaan Selat Hormuz. Apakah ada informasi Anda terkait pertemuan tersebut dan apa saja agendanya? Ada pertemuan itu ada, tapi pertemuan itu diadakan secara virtual. Dan itu sebenarnya ini strategi politik negara Barat ini untuk mengepung Iran begitu. United States dia pengen terus memblokade, di saat yang sama negara-negara Barat berpura-pura untuk mengamankan kapal-kapal ya. Ini gaya-gaya politisi Barat yang ya double standar lah seperti itu. Dan semua masyarakat sini itu mengerti itu tuh. Dengan kemudian Inggris ini ikut dalam pembicaraan keamanan internasional, apakah kemudian masyarakat merasa lebih aman atau malah justru khawatir Inggris akhirnya bisa ikut terseret? Iya, ini orang kan semuanya kalau blokade itu terus berjalan, Inggris bakal akan kelaparan gitu, atau pada umumnya negara Eropa itu kelaparan gitu kan. Dan kalau sekiranya Inggris ikut mengirimkan kapal, ya Iran bisa menganggap itu membantu United States. Makanya di awal-awal di Inggris, Keir Starmer, perdana menteri di sini, perdana menteri Inggris, dia bilang bahwa meeting ini tidak join United States blockade of Strait of Hormuz gitu loh, tapi lebih kepada menjaga kapal-kapal supaya bisa going through the strait gitu loh, jadi dia bisa lewat gitu ya. Tetapi kalau politically kan itu juga problematik sebenarnya. Who knows keamanan kapal-kapal itu digunakan untuk penyusup apa segala macam. Tapi itu opini saya. Baik, Mas Azhar, kalau Anda mendengarkan informasi di sana, apakah memang pemerintah Inggris yang menjadi inisiator dalam pertemuan virtual negara-negara Eropa ini, dan siapa saja negara-negara yang diundang dalam pertemuan ini? Nah, itu menarik itu. Ya memang Inggris ini kan kepala
kepala induknya lah gitu kalau kita orang Melayu bilang. Ya mayoritas itu tetap negara-negara Barat, negara-negara Barat ya, negara-negara Eropa lah pada umumnya kan, karena mereka ini semua pada kebakaran jenggot. Selat Hormuz itu kan 20% energi dunia melewati selat itu dulu. Jadi Barat ini, Eropa ini, dia tuh 3 bulan lagi ini kalau ditutup juga ini bisa collapse nih. Makanan nggak datang ke UK itu kan, semua di UK ini lah pada umumnya kan, itu kan everything is important gitu loh, everything is important. Dari mana? Dari dunia ketiga gitu loh. Tapi ada hikmahnya juga sebenarnya kalau itu terjadi gitu kan. Jadi pada akhirnya orang-orang Barat ini sadar bahwa kita negara dunia ketiga yang dianggap sebagai negara dunia ketiga itu mempunyai andil yang utama gitu. Kita tutup aja nih Selat Hormuz, mampus Eropa ini kan gitu secara politik. Baik. Jadi memang betul. Baik, terima kasih Mas Romaito Azhar, WNI di Inggris, dan juga sebelumnya ada Mbak Laini dari yang tinggal di Iran ya, ada warga negara WNI di Iran. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Gencatan senjata memang dinyatakan diperpanjang oleh Amerika Serikat, namun saling gertak terlihat terutama di lokasi yang menjadi titik tidak bisa bertemunya kesepakatan, yakni Selat Hormuz. Iran menyatakan menyita 2 kapal, kemudian Amerika Serikat juga memblokade 1 kapal yang terkait dengan Iran. Akankah bisa nih perdamaian kalau kondisinya terus seperti ini? Kita dalami ya. Bersama dengan 2 narasumber kami yang sudah hadir di studio, ada Prof. Ion Mahmudi, pengamat geopolitik Timur Tengah, dan juga Mbak Fauzia Gustarina Cempaka Timur, senior analis Indo-Pacific Strategy. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Fauzia, Prof. Ion. Saya mau ke Prof. Ion terlebih dahulu. Prof, ini kan kalau benar gencatan senjata, tapi kenapa ya ada tekanan malah terjadi di laut dan juga ekonomi yang makin intens? Jangan-jangan ini malah masih perang tapi dalam bentuk baru? Ya, ini kan sebenarnya apa ya, lebih kepada gertakan-gertakannya, perang urat saraf ya antara dua belah pihak. Karena realitasnya Amerika sendiri kan dalam posisi sudah harus mengakhiri perang, tetapi kemenangan belum didapatkan. Maka langkah yang terbaik adalah menekan Iran agar mendapatkan kredit lebih banyak ya. Kalau saya mengatakan ya berbagi kemenangan lah gitu, jangan sampai losing the face ya. Kalau kemudian Amerika harus menyudahi, pasti dianggap sebagai kalah. Nah, dalam ini kan poinnya adalah Selat Hormuz ya, yang awalnya hanya ditutup oleh Iran, sekarang Amerika ikut-ikutan nutup. Nah, sekarang siapa yang harus membuka terlebih dahulu gitu ya? Karena yang membuka terlebih dahulu itu dianggap yang kalah begitu ya. Kan sama, ini ada 2 anak ini berhadapan-hadapan gitu ya. Satu disuruh minggir yang nggak mau begitu ya. Nah, bagaimana kemudian minggir dua-duanya begitu ya, sama-sama dianggap tidak kalah, bisa menyelamatkan wajah keduanya. Karena Iran sendiri nothing tulus begitu, dan dia paham kok yang disampaikan Trump saat ini itu adalah hanya gertakan gitu ya. Konsekuensi militernya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan awal-awal perang atau sebelum perang dimulai. Ini mereka juga sudah membaca secara politik dukungan dari internal ya, politik publik Amerika sangat rendah, dan mandat perang itu kan belum didapatkan. Jadi kalau sampai 50 hari belum diberikan mandat, berarti perang ini memang tanpa mandat dan harus segera diakhiri. Iya, Prof. Kalau informasi yang saya dapatkan juga bahwa di internal militer Amerika Serikat sendiri sudah menganggap bahwa memang serangan militer atau serangan fisik ini sudah tidak efektif untuk mengalahkan Iran. Apakah dalam masa gencatan senjata ini kemudian mencari strategi baru untuk menekan Iran secara moral mungkin? Karena kalau misalnya Iran menyerang itu dianggap melanggar perdamaian, tapi kalau diam aja itu dianggap bahwa dia udah kalah nih. Ya, akhirnya kan yang dilakukan strateginya kan main sandera gitu ya, ambil kapal orang, kemudian ya Amerika 1, kemudian Iran 2 begitu ya. Sementara direct attack tidak dilakukan yang berakibat ya kepada serangan kedua belah pihak ya, tetapi kan menggunakan pihak ketiga yang sebagai sandera ya. Nah, militer di AS itu dalam hal ini kan walaupun Donald Trump sebagai chief of command ya dalam perang ini, tetapi ordernya tidak lagi kemudian langsung bisa diterima, tetapi akan dianalisis dulu oleh militer commander yang ada di sana. Ini artinya kan bisa saja order untuk menyerang
itu tidak langsung dilakukan, tapi akan diinterpretasikan dulu gitu ya, menurut analisis situasi kondisi yang ada. Ini saya kira sangat berbeda ketika Panglima Perang ordernya itu harus dipikirkan dulu oleh yang melaksanakan. Ini saya kira situasi yang sangat tidak baik ya buat Trump. Mbak Fauzia, tapi kalau kita melihat langkah Amerika yang tampaknya naik turun begitu ya, ini apakah memang suatu strategi atau memang kebingungan di level pengambilan keputusan? Saya rasa saya setuju dengan Prof Yon terkait dengan saving face strategy atau penyelamatan muka gitu ya untuk Amerika Serikat. Tapi juga harus dilihat dari sisi domestik sendiri, memang Amerika Serikat ini sudah tertekan secara waktu, yang memang waktu akhir April ini adalah batas terakhir dari New Wars Power Act, yang artinya tadi harus dijustifikasi apakah perang ini nantinya bisa disampaikan di depan Kongres begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja bagaimana harga minyak yang tentu saja saat ini sangat luar biasa besarnya, tingginya di Amerika Serikat. Dan yang ketiga tentu saja kita sesuatu yang jarang dibicarakan adalah bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat sendiri sudah hampir di atas 4% sekarang. Nah, ini tentu saja membebani tidak hanya bicara tentang energi, tapi juga bicara tentang berbagai hal kebutuhan pokok yang tentunya nanti akan sangat menentukan dalam konteks midterm election. Tapi juga kita lihat bagaimana sebenarnya Pakistan memberikan yang kita sebut sebagai struktur penyelamatan muka ini, yaitu disampaikan bahwa dalam tweet Trump misalnya kita lihat bagaimana dia menyebutkan bahwa ini adalah permintaan Pakistan. Jadi bukan keinginan Amerika Serikat untuk misalnya tidak menyerang Iran, tapi memang ini adalah permintaan Pakistan begitu, dan Pakistan pun membalas melalui Perdana Menterinya bahwa mereka berterima kasih begitu terhadap Amerika Serikat yang memutuskan untuk memperpanjang atau mengextend gencatan senjata ini gitu ya. Dan salah satu yang disampaikan oleh Caroline Leavitt misalnya, salah satu juru bicara di White House misalnya menyampaikan bahwa yang menentukan kontrol dari ekstensi dari gencatan senjata ini adalah Trump begitu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan sebenarnya penyelamatan muka agar secara domestik perang yang memang awalnya ini dipertanyakan oleh banyak orang apa tujuannya begitu masih dapat diselamatkan begitu di kalangan domestik maupun di secara global. Ya, tapi kalau melihat daya tawar Iran seperti apa? Iran sendiri bersikap bahwa mereka sudah tidak mau lagi nih sebenarnya terlibat perundingan dengan Amerika Serikat karena sikap Amerika Serikat yang tidak konsisten. Blokade masih dilakukan di tengah gencatan senjata. Saya rasa ini sangat justified atau sangat bisa dibenarkan karena Iran sendiri juga jika melihat dari presiden-presiden sebelumnya, Mbak Mala, kita lihat ada setidaknya 3 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah pada saat JCPOA yang pertama di tahun sekitar 2015, setelah 21 bulan negosiasi terkait dengan nuklir dan lain sebagainya, ini tiba-tiba di tahun 2018 Amerika Serikat masih waktu itu Trump di jilid 1 begitu keluar dari JCPOA tanpa adanya konsesi, tanpa adanya negosiasi tambahan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana inkonsistensi ini. Bahkan waktu itu Ali Khamenei yang saat ini sudah wafat pun menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat dipercaya dalam konteks negosiasi. Yang kedua tentu bagaimana pada saat terjadi negosiasi di 2020 antara Saudi Arabia dan Iran waktu itu, dan perjalanan Jenderal Qasem Soleimani ke Irak begitu, dan melakukan terjadi serangan yang akhirnya menewaskan Jenderal Soleimani. Nah, ini yang bentuk presiden kedua yang tentu saja tidak dapat menunjukkan bagaimana tidak dapat dipercayanya begitu ya Amerika Serikat dalam konteks ini, dalam konteks negosiasi. Dan yang ketiga tentu saja kita tahu bagaimana serangan tanggal 28 Februari lalu itu dianggap sebenarnya agak aneh begitu ya. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya Oman sebagai mediator Amerika Serikat dan Iran menyatakan ini menuju ke jalan hijau positif. Nah, ini sebenarnya presiden-presiden di mana akhirnya Iran menurut saya justified gitu ya untuk tidak percaya dan tidak mudah turun kembali ke negosiasi, terlebih ketika terjadi inkonsistensi dan paradoks bahwa Amerika Serikat malah melakukan blokade secara laut saat ini di Selat Hormuz. Oke. Prof Yon, kalau melihat pola sekarang, lantas siapa yang lebih mengendalikan situasi? Apakah Washington, Teheran, atau malah Tel Aviv? Tapi nanti ya, ditahan dulu karena kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami kembali. Kita lanjutkan dialog kita. Prof Yon, tadi pertanyaan sebelum jeda, siapa sebenarnya yang lebih mengendalikan situasi saat ini di tengah eskalasi dan kondisi politik dan juga militer saat ini ya? Yeah. Washington, Teheran, atau malah Tel Aviv? Ya, saya kira kan di atas kertas dalam perundingan ini yang mendikte adalah Iran ya, karena perkembangan terakhir
utusan dari Amerika kan sudah siap-siap terbang ya untuk melakukan perundingan kedua, tetapi kan ditunda karena belum ada sinyal ya dari Iran itu sendiri. Nampaknya kan ketika perundingan akan dilakukan, sementara pihak yang akan berunding kemudian belum memberikan sinyal ya akan datang, sementara satu pihak sudah siap-siap terbang ya, itu kan menunjukkan bahwa ya siapa yang sangat berkepentingan terhadap perundingan dan syarat apa yang akan diajukan. Pasti kan para perunding dari Amerika tidak mau datang, ketika datang nggak ada yang hadir di situ, pasti akan dipermalukannya. Ini kan situasi yang kita sudah bisa lihat ya bagaimana itu terjadi. Nah, bagaimana dengan Israel sendiri? Israel sendiri kan mencoba untuk keluar ya dari perundingan itu. Jadi menganggap bahwa itu bukan paket saya, ini adalah antara Iran dan juga Amerika. Sementara kan Iran menganggap bahwa perang ini adalah satu paket, Amerika dan Israel itu. Kenapa ketika mengakhiri hanya Amerika saja, sementara Israel kemudian melakukan move serangan terhadap Lebanon. Hanya satu kepentingan yang menjadi ganjalannya Israel yang masih dipegang oleh Amerika itu adalah zero pengayaan uranium, zero nuklir. Karena apa? Ini sangat mengkhawatirkan dan menakutkan bagi Israel ya. Karena kan balistik supersonik sudah sampai kepada wilayah di Israel. Kalau kemudian potensi nuklirnya itu tidak ditahan, itu ya ancamannya menjadi sangat besar. Kalau sewaktu-waktu bisa saja senjata hulu ledak nuklir itu akan sampai kepada Israel. Ini saya kira yang tidak bisa ditahan lagi ya. Cara yang terbaik adalah membuat semaksimal mungkin bahwa tidak ada pengayaan nuklir untuk alasan apapun, termasuk damai. Ini kan yang masih dipegang oleh Donald Trump, dan saya melihat ini adalah lebih banyak titipan daripada Israel dibanding kepentingan Amerika itu sendiri ya. Baik, berarti salah satu poinnya juga yang tidak bisa mendapatkan titik temu adalah pengayaan uranium. Selain itu juga Selat Hormuz. Nah, terkait dengan Selat Hormuz, Mbak Fauzia, kita lihat kan saling sandra, saling blokade masih terus terjadi di Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran. Padahal ini dianggap masa gencatan senjata. Masih perang antara keduanya. Mereka merasa ini hanya kepentingan mereka berdua saja. Padahal di belahan dunia lain, Inggris kemudian menginisiasi pertemuan negara-negara Eropa untuk pembukaan Selat Hormuz. Apa kemudian nanti output yang bisa dihasilkan? Tentu kita lihat bahwa apa yang diusahakan oleh Inggris bersama dengan 30 negara lainnya ini adalah bentuk sebenarnya mencari format bagaimana mengamankan kepentingan negaranya dan juga negara yang terlibat dalam negosiasi ini di Selat Hormuz itu sendiri. Dan sampai saat ini pun memang mekanisme yang disebutkan sebenarnya mekanisme yang sifatnya taktis, karena mungkin ini juga dipahami bahwa dalam konteks diplomasi yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat dan Iran itu terdapat dua panggung, Mbak Mala, yaitu panggung diplomasi dan juga panggung teknis operasional, di mana yang menguasai panggung operasional ini adalah IRGC. Tentu kita lihat bagaimana di lapangan saat ini misalnya saling tangkap vessels, kapal dan lain sebagainya. Sedangkan di level negosiasi kita misalnya melihat bagaimana Arakci dan juga Pezeskian sebenarnya juga mencari format atau mencari jalur di mana akhirnya bisa dicapai kesepakatan, meskipun memang tadi kesepakatan ini dibutuhkan kepercayaan yang pada dasarnya belum ada begitu. Nah, mungkin saya ingin melihat kalau dalam konteks Hormuz, Mbak, ini sebenarnya justru bagaimana Hormuz ini ketika terjadi double blokade antara Amerika Serikat dan Iran, ini justru mengubah bagaimana statement atau perilaku Tiongkok gitu. Kita lihat bagaimana sejak 28 Februari hingga Maret akhir itu tidak ada statement yang sangat nyata, komitmen yang sangat nyata dari Tiongkok begitu. Tapi sejak terjadi double blockade, kita lihat bagaimana misalnya Menteri Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri Tiongkok ini mengeluarkan statement begitu ya terkait dengan blokade yang dilakukan Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana terjadi kunjungan dari Rusia, Lavrov misalnya juga mengunjungi Tiongkok beberapa hari lalu pasca gagalnya negosiasi yang pertama. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bagaimana sebenarnya ini sudah Tiongkok sendiri sudah melakukan reaksi begitu, meskipun memang lagi-lagi kita tahu bagaimana Tiongkok tidak secara langsung begitu, tapi menggunakan third party dan bentuk-bentuk diplomasi. Dan kita lihat juga bagaimana Tiongkok juga menggunakan negosiasinya dengan Pakistan begitu ya, untuk mendorong Pakistan agar mencapai kesepakatan atau bahkan mencapai membantu menyediakan struktur begitu. Kalau negosiasi. tidak dicapai kesepakatan, kira-kira Tiongkok akan mengambil langkah seperti apa, Mbak?
Ya tentu kita lihat bagaimana kalau secara direct mungkin belum akan terjadi Mbak, karena kita lihat bagaimana memang masih sangat berhati-hati, belum ada statement bahkan sifatnya komitmen, dan sebenarnya ini yang justru menurut saya ditunggu oleh Amerika Serikat jika Tiongkok akhirnya nanti menurunkan tangannya sendiri begitu. Tapi kita lihat sejauh ini Tiongkok masih sangat memiliki composure, memiliki ketenangan begitu dalam hal ini, sehingga langkah-langkah yang diambil bahkan statement yang diambil dalam berbagai sifat narasi dan propaganda ini masih sangat terukur. Sangat hati-hati. Prof, lalu apakah kemudian konflik ini memang masih soal nuklir dan juga keamanan atau sudah bergeser begitu ya menjadi perebutan pengaruh kawasan secara terbuka? Ya, memang kan sudah mulai terjadi pergeseran pengaruh ya. Mau tidak mau bahwa hegemoni Amerika itu lambat laun mulai berkurang. Kepercayaan negara-negara Teluk juga mulai berkurang. Kemudian Iran dalam kondisinya sekarang ini kan sedikit naik daun ya. Maka ya dalam posisi seperti ini bagaimana Amerika mulai mengurangi pengaruhnya tetapi dalam kondisi baik-baik. Ya dia tidak mau diusir-usir gitu ya. Sama seperti di Irak ketika dia disuruh meninggalkan kan juga mau, karena mengatakan bahwa kehadiran kami di kawasan itu karena ada permintaan gitu ya, bukan serta-merta kami yang ingin. Tapi kan itu saya kira bahasa diplomasinya. Sama di Afghanistan kan juga seperti itu, ketika meninggalkan itu ya inginnya dengan gagah berani ya, walaupun secara umum menilai bahwa Amerika mengalami kegagalan. Maka dari sisi ini tawaran Amerika atau keputusan Donald Trump untuk menawarkan ya undefinite ceasefire yang tidak ada masa waktunya, itu juga menunjukkan kegagalan begitu ya, karena tidak bisa diukur begitu ya sampai kapan ini gencatan senjata ini gitu ya, karena Trump berharap bahwa ya dalam waktu dekat kok, dia percaya bahwa dalam waktu dekat akan tercapai dealnya dan sudah mencapai tanda-tanda yang baik. Tapi kan dia menyalahkan bahwa ternyata posisi di Iran elit-elitnya tidak bersatu gitu ya. Maka ya banyak yang mempertanyakan sebenarnya Trump berkomunikasi dengan siapa orang-orangnya gitu, sehingga mendapatkan informasi yang tidak valid dan menganggap bahwa elit-elitnya kayaknya belum satu suara dan dia menunggu ya mereka satu suara untuk membawa proposal baru. Nah ini kan saya kira kondisi yang bagaimana ya pergeseran, dan mau tidak mau ya Cina kan sudah semakin dalam masuknya, dan Cina kan kepentingan ekonomi, saya nggak peduli kamu bermusuhan gitu, yang penting kan ekonomi kita bisa jalan. Nah ketika Amerika mulai mundur ya mau tidak mau ya Cina akan semakin dalam ya. Apakah situasi itu yang diinginkan oleh Trump, atau Trump merasa dengan senang hati ya mulai mengurangi pengaruh geopolitik di kawasan ya. Ya, kalau kita lihat narasi yang seperti Prof yang sebutkan juga tadi, bahwa narasi dari Donald Trump adalah memperpanjang gencatan senjata untuk memberikan waktu kepada Iran membuat proposal baru yang lebih terpadu. Nah, kalau kita lihat sikap dari Iran sendiri pada saat hari lahir IRGC memamerkan rudal balistik di kota Teheran, apakah justru itu adalah sinyal bahwa Iran lebih baik perang aja nih daripada berunding? Ya, itu kan sebenarnya sebuah tantangan yang secara tidak langsung diberikan kepada Amerika begitu ya. Ya kalau dealnya tidak menarik ya untuk apa kami menerima? Ini kan persoalan jangan sampai Iran dianggap menyerah ya, surrender ya, atau bahkan total surrender. Ini kan berkaitan dengan eksistensi mereka ya. Kalau kemudian rejim kalah ya atau mengalah kepada Amerika, itu dampak politiknya besar begitu. Bisa jadi kepercayaan publik terhadap rejim akan menurun. Jadi resiko politik juga dihitung, karena heroiknya itu yang tetap dipertahankan di internal Iran gitu ya. Karena bisa jatuh kalau kemudian Iran dalam posisi kalah dalam negosiasi atau di akhir-akhir perang ini yang sangat menentukan ya. Oke, Mbak Fauzia, kalau tidak ada yang mundur begitu, siapa yang pertama akan dipaksa untuk jatuh? Tapi nanti ya dijawab. Usai jeda kami kembali pemirsa. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Mbak Fauzia, pertanyaan tadi. Dalam konflik Amerika, Israel versus Iran, jika tidak ada yang mundur, siapa yang akan dipaksa untuk jatuh? Mungkin kalau saya ingin agak positif tone-nya, yaitu mencari jika
memang tidak ditemukan jalur begitu untuk negosiasi, kita harus kemana begitu ya. Yang pertama saya ingin melihat Amerika Serikat. Amerika Serikat ini memegang kunci dalam artian dia ketika ingin memasuki exit rem maka dia harus mencabut blokade. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk gestur baik kepada Iran gitu ya. Yang kedua, tentu saja kita lihat bagaimana ada kapal kargo Tuska yang milik Iran yang saat ini tidak hanya dilakukan pengerusakan oleh marinir Amerika Serikat, tapi juga beberapa awak kapalnya ditangkap begitu. Nah, ini tentu gestur baik bisa dilakukan dengan melepas awak kapal tersebut gitu ya, itu dari Amerika Serikat. Dari saya melihat dari sisi lain adalah dari external actor, external balancing dari Amerika Serikat dan Iran ini tentu diperlukan begitu. Meskipun tadi kita sampaikan bahwa Tiongkok sendiri belum siap untuk menanggung beban yang dimiliki, beban politik yang dimiliki oleh kawasan Timur Tengah begitu, dan memang perhitungan yang dimiliki Tiongkok ini berbeda dari Amerika Serikat. Tentu misalnya kita lihat bagaimana Tiongkok sendiri bisa mendorong melalui Pakistan misalnya, dan juga negara-negara lain yang saat ini juga sangat gencar, sangat bekerja keras untuk memastikan agar Iran dan Amerika Serikat ini kembali ke meja negosiasi seperti Arab Saudi maupun Turki misalnya. Seperti itu. Tapi seberapa kuat sih daya tawar Pakistan? Pakistan kan sebenarnya tidak punya kepentingan yang urgent ya dalam konflik ini. Atau hanya bersebelahan dengan Iran begitu ya? Kalau saya lihat memang Pakistan ini punya presiden yang cukup baik, Mbak, untuk dalam konteks shuttle diplomasi maupun back channel diplomasi. Jadi pada tahun 2020 misalnya bagaimana pasukan Amerika Serikat yang akhirnya hengkang dari Afghanistan adalah partly atau sebagian merupakan bagian dari diplomasi belakang yang dilakukan oleh Pakistan yang akhirnya menghasilkan Doha Agreement begitu. Nah, ini sebenarnya dia punya menunjukkan kedekatan, dia punya pengetahuan terkait dengan kawasan untuk Pakistan, dan yang kedua adalah dia punya kedekatan dengan Amerika Serikat. Terlebih kita lihat bagaimana mungkin dalam tweet-tweet Trump dia selalu menyebutkan terkait dengan Asim Munir, dan juga menyebutkan bagaimana Perdana Menteri Pakistan sangat dekat dengan Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kepercayaan terhadap eksternal aktor bagi Iran ini sangat minim, Mbak, sehingga ada satu saja yaitu Pakistan saat ini dipercaya dalam konteks ini masih memegang kepercayaan Iran untuk menjadi interlokutor atau mediator dalam hal ini, tentu adalah merupakan kita menganggapnya sebagai satu pintu yang harus kita tetap pakai begitu, Mbak, seperti itu. Jadi saya lihat bagaimana sebenarnya Pakistan ini tetap masih memiliki, apalagi kemarin dia berhasil untuk negosiasi yang pertama itu, apalagi mempertemukan dalam satu lokasi yang tentu saja tidak mudah. Kita lihat bagaimana sampai saat ini belum terjadi. Yang kedua tentu menurut saya sebenarnya Pakistan masih memiliki modal, dan kita masih bisa berharap bahwa Pakistan dalam beberapa hari ini, dan jangan lupa Pakistan menggunakan statementnya adalah memang bukan negosiasi saja, tapi multi days negotiation. Berarti dia sudah mengekspektasi bahwa memang tidak akan tercapai dalam waktu yang singkat, tapi dia positif bahwa ini bisa tercapai, Mbak. Oke, Profion, kalau Anda melihat apakah Pakistan punya power atau setidaknya daya tawar untuk mempengaruhi Iran yang saat ini bersikap bahwa tidak ingin kembali ke perundingan, dan kira-kira apakah Pakistan ini memang disokong oleh negara-negara yang punya kepentingan dalam perang ini? Iya, saya setuju ya sama Mbak Fauzia ya, bahwa memang posisi Pakistan saat ini cukup kuat ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Katakanlah Arab Saudi. Bagaimana sih pandangan Trump terhadap negara-negara Teluk? Komentar terakhir kan sangat negatif ya. Seakan-akan bahwa mereka membebek mereka. Jadi posisinya bahkan disuruh mencium apa kemarin itu kan, ya mau, itu kan sebuah sikap yang tidak menghormati ya negara-negara Teluk. Sementara terhadap figur Pakistan kan beda ya cara bicaranya Trump. Dalam satu sisi bahwa Trump itu menghormati Pakistan gitu ya. Bahkan dalam perang antara India dan Pakistan kan dua-duanya itu memiliki hubungan dekat ya dengan Amerika. Tapi kan Pakistan mampu ya, yang terakhir kan sebelumnya kan menjatuhkan pesawat India yang dengan teknologi tinggi, tetapi dengan kemampuan dari Pakistan itu menjadi faktor penting. Nah, pada satu sisi hubungan antara Iran dengan Pakistan juga baik, bertetangga, dan Pakistan tidak menginginkan ya kejadian seperti di Irak itu akan berulang di Iran gitu ya, karena pasti nanti dampaknya itu menyebarnya ke Pakistan. Maka dia akan melakukan effort ya sebaik-baiknya untuk kemudian menahan agar Iran itu stabil ya. Pada satu sisi bagaimana kemudian kepentingan Amerika itu masih bisa diakomodasi, karena melalui inilah saya kira satu-satunya cara gitu, karena pilihan militer, pilihan operasi darat, serangan udara
yang terakhir ini saya kira sangat-sangat dihindari karena tidak ada cara lain untuk menghancurkan Iran ya kecuali dengan teknologi yang lebih tinggi lagi, dan itu dampaknya sangat masif. Cost-nya ya. juga Cost-nya sangat itu, dan satu-satunya cara ya dengan nuclear weapon gitu, dan itu pasti nggak ada yang mau melakukan. Kalau begitu Prof, seberapa besar kemungkinan konflik ini dijaga memang panas tapi tidak meledak total? Ada kepentingan-kepentingan negara lain? Ya tentu kan yang paling berkepentingan adalah Israel ya, bahwa Israel tidak ingin Iran memiliki hubungan damai dengan Amerika. Iran memiliki hubungan damai dengan negara di kawasan. Pokoknya bahwa Iran itu adalah sebagai musuh karena dianggap mengancam eksistensi Israel. Dan saya melihat bahwa dukungan Iran terhadap Palestina kan juga sangat kuat gitu ya. Selama Iran belum dihancurkan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Israel itu pasti akan terhambat karena proksi-proksinya juga kan selalu menjadi gangguan terhadap Israel. Jadi kepentingan memperpanjang konflik sebenarnya lebih banyak kepentingan Israel, dan melihat ya, di kawasan itu inginnya tidak damai sehingga Israel bisa terbukti menyerang Lebanon juga ya? Ya, Lebanon mengancam negara lain, bahkan kan Qatar, Turki juga diancam-ancam. Ini kan ya situasi yang saya kira digunakan oleh Israel menjadikan kawasan itu sebagai wilayah yang tidak stabil. Mbak Hosya, apakah Anda juga melihat hal yang sama, Israel akan menjadi aktor penghalang terjadinya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran? Tidak hanya bahwa penghalang ya, tapi juga tidak bisa dikontrol. Kita lihat bagaimana sejak terjadinya perang ini, Amerika Serikat sendiri beberapa kali kaget begitu ya dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel begitu. Bahkan Trump menyebutkan bahwa itu tidak dikoordinasikan, itu tidak disampaikan ke Amerika Serikat dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi dan kita lihat beberapa bahwa serangan terhadap tokoh-tokoh yang sebenarnya bisa menjadi inti negosiasi Amerika Serikat dan Iran juga menjadi korban, dan ini tentu menunjukkan bagaimana memang Israel ini sangat menjadi aktor yang tidak dapat dikontrol. Betul, penghalang dan aktor yang tidak bisa dikontrol, Mbak Mala. Baik, mudah-mudahan ya di masa gencatan senjata ini tidak ada manuver-manuver yang mengganggu kesepakatan atau gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran hingga akhirnya dilakukan perundingan jilid kedua. Terima kasih Mbak Hosya, terima kasih Prof Yon atas waktunya dan analisanya yang sangat mendalam pada pagi hari ini. Dan pemirsa, informasi dari Lebanon tadi juga menjadi akhir jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Sudah 2 jam kami menemani Anda dan memberikan informasi. Kami akan kembali besok pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Andi Kumala. Dan saya Anatia Lita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.